Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini Xiaoyan menatap dengan dalam ke arah kuali obat di depannya. Dia tidak berani bersantai sedikit pun dan mencurahkan seluruh jiwanya ke dalam pemurnian. Pil obat telah mencapai pola ke-17. Akan tetapi Xiaoyan tidak berniat berhenti di sini. Bagaimanapun ini adalah momen terbaiknya untuk meraih terobosan. Terlepas dari seberapa sulitnya itu, Xiaoyan tentu akan melakukan yang terbaik. Saat ini tubuh Xiaoyan dibasahi oleh keringat. Kekuatan jiwanya yang agung terus mempertahankan suhu nyala api. Di bawah kegigihan Xiaoyan, pola ke-18 akhirnya berhasil terbentuk. Namun meski begitu Xiaoyan merasa bahwa ini masih kurang. Kali ini dia harus mengambil resiko. Matanya tampak serius saat melihat pil obat di dalam kuali pembakaran bergetar hebat, yang tampaknya sudah mencapai batasnya. Tanpa ragu lagi Xiaoyan menjalankan kekuatan jantung api dengan gila-gilaan dan berusaha menstabilkan pil obat secara paksa. Dia juga harus terus melakukan pemurnian dalam waktu yang sangat singkat. Begitu kesempatan untuk pemurnian terlewatkan, maka prosesnya akan semakin lama. Pada saat itu peluang keberhasilan pil juga menjadi lebih kecil. Berdasarkan fakta ini saja, Xiaoyan harus dapat mengendalikan jantung api dengan sempurna. Segera bahan obat dituangkan ke dalam kuali pembakaran dan dengan cepat memurnikannya. Xiaoyan terus menyempurnakannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah beberapa saat, esensi bahan obat mulai menyatu dengan pil obat. Seseorang bisa melihat pil tubuh dewa dan iblis bersinar dengan warna jernih. Aroma pil yang lebih pekat keluar dari kuali obat ketika pola ke-19 terbentuk. Saat ini pil itu telah bersinar dengan kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika melihat pil di kuali pembakaran Xiaoyan, maka tidak diragukan lagi bahwa setelah dia menambahkan beberapa tetes esensi darahnya, kualitasnya juga menjadi jauh lebih meningkat. Bagaimanapun kualitas darah keabadian fisik yang diberikan si nomor 7 tidak murni. Jika Xiaoyan menggunakannya, maka tidak mungkin menghasilkan pil obat yang berkualitas tinggi. Xiaoyan menyadari bahwa setelah pemurnian ke-20 berhasil, itu akan menghasilkan perubahan kualitatif untuk pilnya. Untuk mencapai tujuannya, Xiaoyan menambahkan esensi darahnya lagi pada pil yang dimurnikannya. Pil obat mulai bergetar hebat tepat ketika esensi darah memasuki kuali pembakaran. Saat ini nyala api juga mulai tak terkendali. Xiaoyan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk menekan pil yang gelisah. Xiaoyan menggertakkan giginya. Apakah pemurniannya akan berhasil atau tidak? Itu tergantung apakah dia dapat menggabungkan esensi darah yang dimurnikannya. Jelas pemurnian pil ini telah mencapai batasnya. Dan ini juga menjadi batas yang bisa dijangkau Xiaoyan. Api 3 warna tampak seperti 3 tangan yang berbeda saat menekan pil obat di dalam kuali pembakaran. Jika itu adalah nyala api biasa, maka kemungkinan besar tidak akan bisa menekan pil ini. Namun dengan tingkat kekuatan Xiaoyan sekarang, kekuatan jantung apinya juga semakin kuat. Di bawah tekanan dan campuran terakhir dari esensi darah keabadian fisik, kuali obat tiba-tiba berdengung sebelum meledak dengan keras. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka adegan seperti ini akan terjadi. Tetapi pada saat kuali obat meledak, Xiaoyan langsung mengendalikan nyala api untuk membungkus pil obat lapis demi lapis. Ledakan ini menyebabkan seluruh puncak gunung di sekitar gua berguncang secara tiba-tiba. Segera nyala api menyeret pil sebening kristal dan melayang di depan Xiaoyan. Melihat ramuan ini, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat menunjukkan senyuman puas. Ini merupakan pencapaian terbesarnya sejak dia memurnikan pil obat di tingkat dewa. Tepat ketika Xiaoyan sedang melihat pil di depannya, dia merasakan kekuatan abadi yang terus-menerus datang dari kehampaan. Saat melihat ini, Xiaoyan segera memasukkan pil obat tubuh dewa dan iblis ke dalam botol giok. Kemudian sosoknya duduk bersila dan memejamkan matanya. Tidak diragukan lagi peluang terobosan telah tiba. Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dan inilah yang ingin dia capai. Sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia Susang, Xiaoyan tidak kekurangan energi dunia. Ditambah energi dunia alam Suan Yin yang diberikan kepadanya oleh Chen Shan Yuan sebagai hadiah. Bisa dikatakan bahwa keberuntungan Xiaoyan tidak dapat diukur.
Hal itu juga membuat Xiaoyan tidak peduli apa resikonya saat dia berlatih. Bagaimanapun dia harus melakukan apapun yang bisa membuat terobosannya berjalan lancar. Untuk menerobos ke ranah keabadian kaisar, yang dibutuhkan adalah energi dunia. Dan setelah seseorang tidak kekurangan energi dunia, maka yang dibutuhkannya adalah pemahaman yang jelas tentang dunia dengan taunya sendiri, atau yang disebut jalan. Hanya dengan begitu seseorang dapat menemukan peluang dan menerobos. Pada saat ini kekuatan keabadian terus melonjak dari kehampaan. Itu mulai membasuh daging dan darah Xiaoyan. Kekuatan keabadian tidak hanya ada di jantungnya, tetapi itu telah menyebar ke seluruh tubuh dan memasuki seluruh median serta tulangnya. Inilah alasan mengapa semakin kuat keabadian kaisar, semakin sulit untuk melenyapkan sepenuhnya. Bahkan jika hanya tersisa sepotong daging cincang pun, akan ada kesempatan untuk hidup kembali. Sehingga untuk melenyapkan orang kuat di langkah ke-9, seseorang harus melenyapkannya sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Namun kali ini terobosan Xiaoyan tampaknya tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan. Saat ini kesadarannya memasuki keadaan kebingungan. Dia merasa pandangannya terkadang jelas dan terkadang buram. Itu bahkan membuatnya merasa seperti sedang dalam perjalanan panjang. Xiaoyan juga merasa telah menghabiskan waktu yang sangat lama. Sehingga sekarang dia seperti setetes air di lautan yang tidak ada kesadaran dan tidak ada tujuan. Sepertinya dia telah menyatu dan terserap di dalamnya. Seolah sudah tidak ada lagi kekuatan yang dicarinya. Tampaknya pada saat ini semua yang dia perjuangkan selama ini telah sia-sia. Terkadang dia merasa seperti telah berubah menjadi setetes air di laut. Terkadang merasa seperti telah berubah menjadi sekumpulan api di gunung berapi. Tidak ada kesadaran dan tidak ada tujuan. Tentu saja air adalah air dan api adalah api. Mereka selalu ada dan harus ada. Inilah yang dikatakan asal mula. Hingga sekarang kesadaran Xiaoyan masih berada dalam kebingungan. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu dan hanya bisa bergumam tak berdaya. Sebuah terobosan juga merupakan bentuk pencerahan. Namun dalam terobosan ini, Xiaoyan juga melihat beberapa orang dengan level yang lebih tinggi. Dan itu juga bisa dianggap lumrah. Sepertinya itu adalah aturan yang tidak pernah diperhatikannya. Terobosan keabadian kaisar langkah ke-9 membawa Xiaoyan selangkah lebih dekat menuju keabadian dewa, yang akan membuat kekuatannya semakin kuat. Tetapi musuh yang dihadapinya juga akan semakin kuat, sehingga dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Namun perasaan ini memaksanya untuk bersemangat untuk menerobos. Dia telah lama mencari kekuatan dan dia berbeda dari yang lain. Bagaimanapun dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Kehidupan itu ibarat tunas daun yang tumbuh dan layu, kemudian tumbuh lagi. Kelahiran dan kematian, inilah siklus kehidupan. Tetapi keabadian berbeda. Mereka telah dilupakan oleh waktu. Keberadaan makhluk abadi di dunia akan kekal dan selamanya ada. Setelah berhasil menembus langkah ke-9, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hatinya tidak pernah begitu cemas seperti saat ini. Tampaknya secara bertahap dia tidak menjadi seperti dirinya sendiri. Jalanku adalah melindungi, tapi sekarang apa yang aku lindungi? Mata Xiaoyan tampak bingung, wajahnya juga menunjukkan ekspresi rumit. Sepertinya ada tali yang terikat menjadi simpul di dalam hatinya. Seolah dia harus menyelesaikan apapun yang terjadi, dan jika tidak dapat menyelesaikannya, maka seterusnya akan menjadi simpul di dalam hatinya. Simpul inilah alasan mengapa banyak keabadian kaisar yang tak terhitung jumlahnya terhenti di langkah ini, dan selamanya berada di ranah keabadian kaisar. Seseorang bisa menyebut mereka keabadian kaisar, tetapi mereka juga bisa dipandang sebagai orang yang terlupakan oleh waktu. Alasan mengapa Xiaoyan tidak merasa begitu kuat, walaupun dia hanya membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menerobos ke langkah 9, itu karena semua yang dia perlukan masih tidak diketahui nasibnya. Dan waktu yang tersedia untuknya juga sudah tidak banyak lagi, sedangkan dia harus menghadapi musuh yang sangat kuat. Tampaknya segalanya memiliki akhir dan tidak ada yang abadi. Laut akan mengering, api akan padam, gunung-gunung akan menghilang, dan bintang-bintang akan redup. Segalanya tampaknya memiliki akhir, namun eksistensi keabadian tidak ada habisnya. Makhluk abadi akan terus ada selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, atau bahkan selama jutaan tahun. Dia akan melihat perubahan-perubahan dalam hidupnya. Mungkin dia satu-satunya yang akan tersisa di dunia. Lalu bagaimana menghadapi kesepian ini? Setelah merasakan kehilangan, apa arti dari pengejaran kekuatan ini? Jika seseorang tidak perlu bergerak maju, jadi kenapa masih harus terus berlatih? Apakah karena masih ingin terus menjadi lebih kuat? Thank you Sobat Obat semua sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.